Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya sehingga kita bisa kembali melanjutkan ta'lim kita dalam membaca kitab Fathul Majid syarah kitab tauhid. Kita telah selesai tentang bab la yudbahu lillahi bimakan yudbahu li ghairillah. Ya, tidak boleh menyembelih di tempat yang di tempat tersebut disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk bab baru yaitu bab minasyirki an-nadru li ghairillah. Bab termasuk kesyirikan bernadar untuk selain Allah. Ya, termasuk kesyirikan. Jadi di sini kita masuk contoh-contoh ya. Kemarin juga sudah tentang contoh menyembelih atau berkorban, itu termasuk kesyirikan apabila diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang kedua di sini an-nadru, nadar. Termasuk kesyirikan nadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dibawakan dalil di sini di dalam surat Al-Insan ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yufuna bin nadri wa yakhufuna yawman kana sarhu mustatira. Mereka menunaikan nadar dan mereka takut pada suatu hari yang kejelekannya mengelilingi mereka. Di sini dibawakan dalil bahwasanya nadar termasuk ibadah. Ya, nadar termasuk ibadah. Ketika itu ibadah apabila diberikan kepada selain Allah maka syirik. Dalilnya di sini. Ya. Allah memuji orang-orang yang menunaikan nadar. Mereka menunaikan nadar. Dan mereka takut terhadap suatu hari nanti di yaumil qiyamah yang kejelekannya mengelilingi mereka. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-270. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Dan apa-apa yang kalian infakkan dari nafkah atau yang kalian nadarkan berupa nadar, maka sesungguhnya Allah mengetahui.
Ini juga dalil bahwasanya nadar di sini digantikan dengan apa? Dengan infak, nafkah, infak, ibadah. Begitu juga nadar ibadah. Ya, dan Allah mengetahui. Mana mengetahui nanti akan dijelaskan di sini. Maksudnya memberi balasan. Ya. Jadi mengetahui maksudnya apa? Memberi balasan. Ya. Seperti ucapan kita, umpamanya kita berbuat baik, ya antum karyawan misalnya. Kalau antum kerjanya bagi, bos insya Allah tahu. Artinya tahu apa? Ya tahu akan diberi balasan dengan baik. Gajinya akan dinaikkan, gitu ya. Kemudian ayat yang pertama dijelaskan di sini, fal ayatu dalat ala wujubil wafa'i bin nadari wa madhi man fa'ala dzalika ta'atan lillah wal wafa'a bima taqarraba bihi ilaihi. Maka ayat yang pertama yaitu yufuna bin nadri wa yakhafuna yaman kana saru mustatira. Ayat ini menunjukkan wajib menunaikan nadar. Nadar telah dibahas pada pertemuan yang lalu ya. Nadar asalnya apa? Hukumnya makruh. Ya. Tapi ketika sudah dia bernadar, maka hukumnya wajib untuk ditunaikan. Dan ayat ini juga menunjukkan kepada pujian orang yang melakukan demikian itu. Melakukan nadar, ya, menunaikan nadar. Ta'atan lillah, dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala, wafaan, dan dalam rangka menunaikan, memenuhi nadar tersebut, bima taqarraba bihi ilaihi, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan bahwasannya nadar adalah ibadah. Kemudian di ayat yang kedua, yaitu wa ma'anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lam. Dan apa saja yang kalian infakkan dari infak atau kalian nadar dari nadar, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini, yakhbiru ta'ala annahu alimun bi jami'i ma ya'maluhul amilun minal khairat. Allah mengkabarkan bahwasanya dia, Allah Subhanahu wa taala, mengetahui semua apa yang dikerjakan, ya, dari orang-orang yang melakukan, dari orang yang melaksanakan minal khairat, dari perbuatan-perbuatan baik. Allah mengetahui, Allah al-alim, ya, Allah maha mengetahui. Di antaranya dalam minan nafaqat wal mandurat, mengetahui infak, mengetahui nadar-nadar, tadammana dzalika mujazatahu ala dzalika, mengetahui di situ mengandung bahwasanya Allah membalasnya, memberi pahala, ya, bukan hanya mengetahui tapi apa? Tadi diibaratkan apa? Yang mengetahui maksudnya akan dibalas dengan setimpal sesuai dengan perbuatannya. Awfara jazai, dengan kesempurnaan balasan lil amilin, kepada orang-orang yang mengerjakan, ya, dari nadar-nadar atau berinfak, ibtigha'a wajhi, dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu penjelasan dari Ibnu Katsir. Jadi Allah mengetahui semua perbuatan orang-orang yang berbuat, beramal, ya, infak, nadar, Allah mengetahui, dan Allah akan membalasnya, memberikan balasan yang sempurna. Taib, idza alimta dzalika,
Jika engkau telah mengetahui yang demikian itu, fahadihin nudur al-waqi'atu fil ubadil kubur. Ya. Nadar-nadar yang seperti ini terjadi dari para penyembah kubur. Ya. Dan umumnya para orang-orang yang musyrikin, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka bernadar untuk apa? Penghuni kubur, untuk penghuni laut, dan yang lain-lainnya. Taqarruban biha ilaihim, dalam rangka mendekatkan kepada mereka, mendekatkan diri kepadanya dengan nadar-nadar ini tadi, liyuqdilahum hawaijahum waliyasfa'u lahum, agar mereka penghuni kubur atau penghuni laut atau yang lainnya, mereka menunaikan kebutuhan mereka dan agar mereka memberikan syafaat penolong kepada mereka, kepada orang-orang yang bernadar. Qul dzalika syirkun fil ibadah bila raibin. Maka semuanya ini termasuk syirik di dalam ibadah. Tidak ada ragu lagi. Tidak ada keraguan lagi, ini adalah termasuk kesyirikan. Syirik di dalam ibadah. Yang ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-136. Allah mengatakan wa ja'alu lillahi mimma dhara'a minal harsi wal an'ami nasiban. Mereka menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagian dari apa-apa yang mereka hasilkan. Minal harsi, dari tanaman, wal an'am, dan dari binatang ternak, nasiban, sebagian. Jadi mereka menjadikan sebagian hasil rezekinya diberikan kepada siapa? Allah. Qalu, mereka mengatakan hadza lillahi bizamihim. Mereka mengatakan ini untuk Allah dengan persangkaan mereka. Jadi ini persangkaan yang apa? Zama itu persangkaan yang salah. Jadi dia menyangka ini untuk Allah sebagian. Wa hadza li syurakaina, dan sebagian lagi untuk sekutu-sekutunya. Untuk sekutu apa namanya ini? Syirik. Sebagian untuk Allah, sebagiannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka persembahkan. Mereka menyangka ini untuk Allah, sebagiannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana li syurakaihim fala yasilu wa la yasilu ila Allah. Maka apa-apa yang untuk sekutu-sekutunya, untuk kesyirikannya, untuk selain Allah tadi, maka tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lillahi wa huwa yasilu ila syurakaihim, dan yang untuk Allah tidak akan sampai juga kepada sekutu-sekutu mereka. Sama yahkumun, sangat jelek apa yang mereka hukumi. Hukum mereka sangat jelek, penentuan mereka sangat jelek. Ini persangkaan yang salah. Semuanya tidak akan sampai. Soroka itu tidak butuh kepada sesembahan. Dan juga Allah tidak akan menerima ibadah persembahan yang itu di dalamnya ada kesyirikan. Jadi intinya apa? Tidak diterima. Untuk Allah tidak diterima, untuk syuraka juga tidak akan sampai. Ini hanya persangkaan mereka. Jadi mereka membagi hasilnya. Ini untuk Allah, ini untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, qala Syaikhul Islam rahimahullah, wa amma man nudhira li ghayrillahi kan nadri lil asnami wasyamsi wal qamari wal kuburi wa nahwi dzalika. Adapun nadar untuk selain Allah, ya, apa yang dinadarkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala seperti nadar untuk patung, kemudian untuk matahari, kemudian untuk bulan, untuk kuburan dan yang lain-lainnya, fahuwa bimanzilatin ayyahlafa bi ghairillahi minan makhluqat. Ini kedudukan hukumnya, ya, seperti bersumpah kepada atau dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya. Ini hukum dalam menghapusnya, ya, membatalkannya. Wal khalifu bil makhluqati la wafa alaihi wala kafarata. Orang yang bersumpah dengan makhluk, bersumpah bukan dengan nama Allah, jadi tidak boleh ya kita bersumpah dengan selain nama Allah. Kita hanya bersumpah dengan nama Allah, wallahi, ya, atau waladhi nafsi biyadihi, ya, sebagaimana Nabi SAW. Semuanya maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, atau yang lainnya. Itu sumpah. Tidak boleh kita bersumpah dengan makhluk, ya, demi ibuku, demi ayahku, demi bulan, demi matahari, ya, demi bumi, tidak boleh. Kalau Allah boleh, Allah yang bersumpah boleh dengan makhluk-makhluknya, ya. Kalau makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang bersumpah dengan nama makhluk bukan dengan nama Allah, maka kata beliau la wafa alaihi, tidak ada ditunaikan. Tidak boleh ditunaikan dan tidak ada kafarah, tidak ada denda. Ya, dibiarkan saja, hilang. Ya, jadi ketika dia menyadari itu adalah kesalahan, ya sudah, tidak perlu dibayar, ditinggalkan saja. Belum di sini ya. Ini tentang cara membayarnya, menghilangkannya, bukan hukum bernadarnya, ya. Kalau hukum bernadarnya adalah ketika dia menunaikannya, hukumnya syirik. Ya. Apabila bernadar kepada tadi, ya, patung, matahari, bulan. Wa kadzalika an-nadiru lil makhluqat. Begitu juga seorang yang bernadar untuk makhluk, ya, bernadar untuk makhluk. Fa inna killahuma syirkun, maka keduanya sama-sama syirik. Wa syirku laisa lahu hurmatun, sedangkan syirik tidak ada kehormatan, tidak ada kemuliaan. Jadi nggak perlu diganti, nggak perlu dibayar. Ya. Bal alayya ayastaghfirullah min hada. Bahkan yang wajib baginya adalah beristighfar dari ini semua. Dari nadar yang salah tadi. Dia nadar, belum dikerjakan, tahu itu adalah salah, ya, tinggalkan saja, nggak usah dikerjakan. Nggak perlu dibayar, gitu ya maksudnya, ya. Baik. Wa yaqulu ma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia hendaknya mengatakan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man halafa wa qala fi halfihi, barang siapa yang bersumpah, ya, dan mengatakan di dalam sumpahnya wallata wal uzza, dia bersumpah dengan selain Allah, ya, demi Lata, demi Uzza atau yang lainnya, falyakul la ilaha illallah, maka ucapkan la ilaha illallah. Berarti apa? Diperbarui tauhidnya.
ucapkan la ilaha illallah atau secara umum dengan membaca syahadat. Ya, beristighfar dan bersyahadat. Hendaknya seperti itu ketika dia melakukan nadar untuk selain Allah belum dikerjakan, dia tahu. Ya. Tidak perlu dikerjakan, tidak perlu dibayar dendanya, dia cukup beristighfar dan bersyahadat. Ucapan beliau tentang orang yang bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjut. Ucapan qala Asy-Syaikh Qasim Al-Hanafi fi Sarhi Durarul Bihar. Berkata Syekh Qasim Al-Hanafi di dalam kitab Sarah Durarul Bihar. Beliau mengatakan an-nadru alladhi yandaruhu aksarul awwam ala ma huwa masyahid. Nadar yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang awam sebagaimana kita saksikan fenomena-fenomenanya, kana yakunu lil insani ghaibin, kayakuna lil insani ghaibin au maradin au lau hajatin. Seperti yang dilakukan seseorang yang ghaibin, dia punya sesuatu yang hilang gitu ya. Anaknya hilang misalnya, atau yang mobilnya hilang, ya, motornya hilang dicuri orang, atau dia sakit, atau dia punya kebutuhan. Fayati ila ba'di sulaha, kemudian dia datang kepada sebagian orang-orang saleh yang sudah mati, ya, yang dianggap wali atau yang lainnya. Wa yaj'alu ala rasihi satrah. Kemudian dia menjadikan di hadapannya, di kepalanya ada penutup. Ya, itu dalam rangka bernadar, ada ritualnya. Wayakul, kemudian dia mengatakan ya Sayyidi Fulan, wahai si Fulan, ya Syekh Fulan atau wali Fulan, ya. Disebut di situ inna raddallahu ghaibi, apabila Allah mengembalikan apa yang hilang dariku, ya misalnya mengembalikan mobilnya ketemu misalnya, ya, ini bersumpah. Ufi maradin, atau Allah menyembuhkan sakitku. Au qadaita hajati, atau qadiyat hajati, falaka min dzalika, atau terpenuhi kebutuhan-kebutuhanku, maka untukmu. Ya, untuk siapa nih? Untuk penghuni kubur tadi yang telah mati, wali atau syekh tadi, ya. Untukmu minad dzalika, untukmu emas seperti ini. Ya, nadar akan memberikan nadar infak berupa emas, ya. Au minad fadati kada, atau berupa perak. Au minat ta'ami kada, atau berupa makanan. Au minal ma'i kada, atau berupa air, ya, air biasa atau air yang mahal, ya. Au minas sam'i wa zait wa kada, atau berupa lilin atau minyak, ya, dan yang lain-lainnya. Kalau dulu, ini dulu sih ya, lilin, minyak untuk penerangan, enggak lampu, ya. Ya kalau sekalian, kalau sekarang apa? Listrik, ya. Wa hadan nadru batilun bi ijma'i liwujuhin. Ini nadar batil, ya, sesuai dengan ijma', ya. Dan sudah ijma', ini adalah kebatilan. Nadar yang batil. Liwujuhin, dikarenakan beberapa segi. Ada beberapa segi yang menunjukkan nadar yang seperti ini adalah kebatilan. Minha di antaranya annahu nadarun li makhlukin, bahwasanya ini adalah nadar untuk makhluk. Ya. Wa nadarul lil makhluk la yajuz, sedangkan nadar untuk makhluk tidak boleh. Li'annahu ibadatun,
karena nazar itu adalah ibadah, wal ibadatu la takunu li makhlukin, dan ibadah tidak boleh diberikan kepada makhluk. Itu yang pertama. Itu termasuk nazar untuk makhluk, tidak boleh. Wa minha anna an-nadhura lahu mayyitun. Yang kedua, bahwasanya yang dinadari, ya, yang diberikan nazar lahu mayyitun, adalah mayit yang sudah mati. Itu yang kedua. Wal mayyitu la yamlik, sedangkan orang yang mati tidak memiliki kemampuan. Wa minha annahu dhanna annal maita yatasarrafu. Dan di antara kebatilannya lagi, di antaranya adalah dia menyangka bahwasanya mayit, orang yang telah mati, walaupun itu para syekh atau para wali, ya, mereka tasarruf fil umuri dunallah, di dalam perkara. Tasarruf itu apa? Mengatur, punya pengaturan di dalam perkara-perkara ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Buktinya apa? Minta disembuhkan, minta ditemukan yang hilang, minta ditunaikan kebutuhan-kebutuhannya. Wa i'tiqadu dzalika kufrun, dan keyakinan yang seperti itu adalah keyakinan yang kufur. Itu tentang pembahasan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, 2 ayat dalil yang dibawakan oleh beliau. Kemudian kita lanjut hadis, ya, hadisnya. Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahih, di dalam kitab sahih, dan dimaksud kitab sahih di sini adalah sahih Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, man nadhara ayuti Allah wal yuti'hu, barang siapa yang bernadar dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka taatilah. Ya, wa man nadhara ayyaqsallaha fala yuqsihi, dan barang siapa yang nadarnya dalam rangka bermaksiat kepada Allah, maka jangan maksiati Allah. Ya, tentang nadar, ya, kita baca keterangannya, yaitu man nadhara ayyuti'allaha falyuti'hu, barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, maka taatilah dia. Ai falyaf'al ma nadharahu min ta'atillah, maksudnya adalah kerjakan apa yang menjadi nadarnya, yang nadar tersebut berupa ketaatan kepada Allah. Ya, nadar puasa. Puasa ini kan taat kepada Allah. Ya, nadarnya juga untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kerjakan. Ya,